Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama kita patut panjatkan segala rahmatnya lah sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat umur dan kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah menjadikan kita tahu yang mana yang hak dari yang batil, mana yang baik dari yang buruk, mana yang benar dari yang salah. Baik, kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah memasuki eh, pertemuan yang sudah lewat pertengahan kalau tidak salah ya. Sudah lewat pertengahan artinya sudah akan menuju akhir dari eh, seri diskusi kita kali ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas ya tentang bagaimana konsep-konsep yang terkait ya, uh, seperti konsep manusia, kemudian uh, konsep ilmu, kemudian konsep keadilan, termasuk bagaimana kita memandang pendidikan itu sendiri. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mulai ini masuk ke pembahasan paling inti lah terkait dengan pendidikan. Ya, dan di sinilah di sesi inilah kita akan melihat bagaimana Prof. Nakip Alatas menguraikan ya, secara mendalam tentang pendidikan itu sendiri. Ya, uh, baik tanpa perlu berpanjang kalam lagi, insya Allah kita akan mendengarkan ulasan dari Ustadz Irfan Wahyu. Tafadhal masykuran, Ustadz Irfan Wahyu. Eh, suara suara jelas ya, Mas Azrul. Tes tes, Jelas, jelas. jelas ya. Ini maaf nih agak Ya, agak menggema dikit suaranya jelas. nih. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. mana, mana, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi faddalana bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabiul ulum wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafu wal intifa wal ifadah wal intifa wa hasu ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnatihi wa rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtiga mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanallah wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. eh yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling besar bagi umat Islam adalah nikmat iman. Yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengajarkan kita, yang mana telah memberikan kita cahaya,
yang mana telah mengajarkan kepada umat manusia tentang apa itu Islam, apa itu Allah, dan bagaimana cara agar Allah kehendaki hidupnya. Seperti itu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas kembali pertemuan-pertemuan tentang apa namanya, tentang buku The Concept of Education in Islam karya Prof. Alatas. Ini sudah pertemuan ke-7 nggak salah ya Mas ya. Ya, Alhamdulillah enam, berarti enam atau tujuh eh ya. ke-6 gitu ya. Berarti kan alhamdulillah sudah sebulan lebih, ini kan hampir 2 bulan kita mengkaji kitab beliau, dan semoga dengan apa yang kita paparkan selama apa namanya, beberapa pekan ke belakang itu dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya minimal bagi kita sendiri lah sebagai makhluk Allah gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan, kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep-konsep kunci, yang mana sebelum membahas tentang konsep pendidikan maka kita harus istilahnya harus paham dulu apa itu konsep keadilan, apa itu konsep ketuhanan, dan konsep-konsep yang lain yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Azrul dan Ustadz Khalid pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa itu pendidikan, apa itu konsep adab yang selalu apa namanya di apa dibawa oleh Prof. Alatas tentang adab gitu ya. Karena beliau konsennya kan salah satunya adalah selain Islamisasi juga tentang konsep adab atau konsep pendidikan. Dimana kalau misal kita tarik ke mana? Tarik ke konsep yang lebih luas, bahwasannya kan pemerintah kita ini kan ada visi misi generasi emas 2045 kalau nggak salah ya. Di mana di situ salah satunya adalah agar SDM-nya maju, SDM-nya unggul, kemudian bisa menjadi negara maju, ekonominya juga maju. Maka semua itu bagi saya sendiri, pribadi saya, hal itu tidak akan apa namanya tercapai apabila tidak didahului dengan bidang pendidikan, di mana sekarang kita lihat apa namanya banyak program-program pemerintah yang istilahnya sudah apa namanya menuju ke situ gitu ya, menuju ke pendidikan. Nah, kemarin kan kita apa namanya dalam berita itu kan ada sekolah rakyat gitu ya, atau yang baru ini saya dengar ada sekolah Garuda gitu ya, di mana untuk percepatan pendidikan atau akselerasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dari pendidikan dalam Islam. Jadi dalam Islam sendiri menurut kacamata Prof. Alatas, dan tentu sesuai dengan pandangan hidup Islam seperti itu. Oke Mas, boleh di next. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa poin gitu lah ya. Beberapa poin yang mungkin menjadi topik pembahasan utama pada subuh hari ini. Yang pertama pasti kita akan membahas tentang konsep adab. Bagaimana adab dipahami oleh Perwalatas dan bagaimana implementasinya dalam apa namanya pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua pasti tujuan pendidikan, di mana setiap perumus pendidikan pasti punya tujuannya masing-masing seperti itu. Dan yang ketiga adalah takdib sebagai konsep pendidikan. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya Ustadz Khalid sudah menyinggung sedikit ya, di mana istilah pendidikan bagi Prof. Alatas yang lebih tepat itu adalah takdib, bukan taklim atau tarbiyah. Nah, kenapa takdib menjadi apa namanya konsep pendidikan atau istilah pendidikan yang lebih tepat? Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Mengapa takdib ini menjadi apa namanya menjadi istilah yang apa namanya lebih bagus istilahnya ya, lebih tepat daripada tarbiyah dan taklim. Kemudian yang terakhir adalah Prof. Alatas juga menyinggung sedikit tentang eh,
perjanjian asal atau perjanjian azali gitulah, di mana kita sebelum kita lahir atau sebelum Allah memberikan kita jasad gitu, maka kita sudah ada di alam alastu gitu ya. Kalau dalam konsep Profalatas itunya, bagaimana perjanjian itu bisa berkorelasi dengan konsep adab, ta'dib, dan tujuan pendidikan. Oke Mas, boleh selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan pertama-tama kita akan membahas tentang definisi adab dulu ya. Jadi adab is the discipline of body, mind, and soul. The discipline that assure that recognition and acknowledgement of one's proper place in relation to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potential. Nah, jadi Perfalatas sebelum membahas tentang takdib atau pendidikan lebih jauh, maka beliau membahas apa itu adab. Dan adab itu bukan hanya pemahaman yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari kayak sopan santun atau tata krama atau pendidikan karakter dan lain sebagainya. Tetapi adab di sini dalam kacamata Profalatas itu lebih jauh daripada itu, di mana adab itu adalah disiplin tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, di mana jadi adab itu bukan hanya tata krama atau hanya sekedar sikap yang baik, tetapi bagaimana cara kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim ini dapat mendisiplinkan. Pertama, poinnya adalah tubuh, ya. Tubuh kita ini kalau kalau kita lihat 7 kebiasaan anak hebat itu ya, kalau dalam sekolah itu kan salah satunya adalah olahraga gitu ya. Kita dianjurkan untuk senam gitu kan, dan lain sebagainya. Itu juga bisa termasuk dari adab. Artinya mendisiplinkan tubuh kita agar tubuh kita ini sehat dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua adalah pikiran. Jadi adab itu adalah mendisiplinkan pikiran kita tentang ini pasti tentang tentang bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita melihat sesuatu kejadian fakta, bagaimana kita bisa berpikir sesuai dengan cara pandang Islam gitulah ya. Dan yang terakhir adalah jiwa. Jadi disiplin dalam ranah jiwa, bagaimana kita eh, apa namanya memberikan potensi kepada jiwa kita untuk berperilaku yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang menjamin pengakuan dan kesadaran atas tempat yang semestinya. Nah, ini pertemuan sebelumnya juga Ustadz Khalid juga menjelaskan panjang lebar ya tentang pengakuan dan kesadaran atau pengenalan lah ya. Pengakuan dan pengenalan yang ke tempat yang semestinya seseorang dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi fisik, intelektual, serta spiritualnya. Nah, di mana ketika orang itu sudah beradab kepada tubuhnya, kemudian pikirannya, jiwanya, maka dia akan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan proporsinya. Ya, ketika dia memahami dan paham, maka dia akan mengimplementasikan dirinya sebagai makhluk Allah itu sesuai dengan kodrat, sesuai dengan potensi fisiknya, sesuai dengan intelektual dan spiritualnya. Nah, kemudian adab juga mencakup pengakuan dan kesadaran atau pengenalan terhadap kenyataan bahwa pengetahuan dan keberadaan atau eksistensi memiliki tatanan hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan atau marotib atau derajat atau derajatnya. Nah, jadi adab juga selain mendisiplinkan tubuh, pikiran, dan jiwa, adab juga mencakup pengakuan dan pengenalan terhadap eksistensi atau terhadap pengetahuan ilmu yang memiliki tatanan hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan marotib. Nah, kalau dalam konsep alatas itu kan, kalau dalam ilmu itu kan dibagi ya, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, di mana ketika kita sudah memahami, maka kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam eksistensi keberadaan kita pun ada
derajatnya. Atau dalam ilmu pun itu pun ada derajatnya, mana ilmu yang wajib kita pelajari, mana ilmu yang wajib tetapi tidak semua orang itu wajib mempelajari, dan mana ilmu yang tidak boleh kita pelajari gitu ya. Kalau dalam konsep Al-Ghazali itu kan ada pembagian ilmu ya, klasifikasi ilmu, mana ilmu yang menurut apa namanya agama Islam itu yang wajib kita pelajari seperti sholat, kemudian ibadah yaumiyah atau ibadah sehari-hari kita. Nah, kemudian karena adab merujuk kepada pengakuan dan pengenalan akan tempat kedudukan dan kondisi yang benar dan tepat dalam kehidupan, serta pada pengendalian diri dalam partisipasi positif dan sukarela untuk melaksanakan peran seseorang sesuai dengan pengakuan dan pengenalan tersebut, maka wujudnya dalam diri seseorang dan dalam masyarakat serta keseluruhan mencerminkan kondisi keadilan. Nah, jadi orang yang sudah beradab tadi artinya mendisiplinkan tubuhnya, jiwanya, kemudian pikirannya, dan mengetahui tempatnya yang sesuai itu di mana, maka kondisi itulah yang disebut dengan keadilan. Nah, keadilan ini dalam Pancasila atau dalam dasar negara kita itu Pancasila, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana konsep itu pun apa namanya bagi orang umum itu hanya didefinisikan atau didefinisikan sebagai ya tidak tidak mendalam gitu lah ya. Antara orang kemanusiaan yang adil dan beradab hanya didefinisikan memenuhi hak asasi manusia ataupun berbuat baik kepada sesama, tetapi mereka lupa tentang berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya orang itu beradab dimulai dari diri sendiri gitu ya. Sebagaimana kalau orang yang zolim itu pasti dimulai dari dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang yang beradab artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memahami bahwasannya setiap eksistensi itu ada tingkatan dan derajatnya masing-masing, maka kondisi itulah orang disebut menjadi orang yang adil, orang yang berkeadilan, orang yang apa namanya mampu menempatkan apa namanya dirinya sesuai dengan kodrat dan fitrahnya seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah adil, maka akan tercermin ya. Jadi keadilan itu adalah perwujudan dari kondisi beradab seperti itu. Maka ketika orang itu sudah adil, kemudian kondisinya itu menjadi orang yang apa namanya keadilan, orang keadilan, maka akan tercermin hikmah atau kebijaksanaan ya. Jadi sebagaimana sila keempat kita ya, itu tentang musyawarah dan hikmah itu ya. Jadi kita perlu apa namanya membahas tentang dasar negara kita di mana memang banyak pengaruh Islam di dalam perumusan itu, di mana banyak konsep-konsep kunci yang sebenarnya kalau warga Indonesia itu sendiri paham, maka itu bagus gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar paham tapi juga mengamalkan seperti itu. Kemudian keadilan itu sendiri merupakan cerminan dari kebijaksanaan yang telah kita definisikan sebagai pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan atau Allah yang memungkinkan penerimanya untuk menemukan tempat yang benar dan tempat bagi sesuatu atau bagi keberadaan atau eksistensi. Kondisi berada pada tempat yang tepat itulah yang kita sebut sebagai keadilan, dan adab adalah metode pengetahuan yang dengannya kita mewujudkan kondisi berada pada tempat yang tepat tersebut. Nah, jadi ketika orang itu sudah beradab kepada dirinya, kemudian kepada orang di sekitarnya, kemudian beradab kepada makhluk yang Allah ciptakan, maka kondisi orang itu menjadi orang yang adil. Nah, kemudian adab itu juga dapat mencerminkan dari kebijaksanaan yang telah konsep-konsep hikmah yang mungkin pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Khalid dan juga Mas Azrul ya, tentang hikmah itu apa dan lain sebagainya. Maka kondisi itulah yang disebut dengan orang yang punya hikmah. Ya, adab cerminan hikmah. Nah, kemudian relasinya dengan masyarakat adalah tatanan keadilan. Ya, jadi ketika masyarakat itu
setiap individu dari masyarakat itu mempunyai sikap yang adil, kemudian tercermin ke dalam konsep adab tadi, maka tatanan yang adil itulah apa namanya, menjadi masyarakat yang madani lah ya, atau masyarakat yang secara keilmuan itu maju, kemudian secara peradaban juga maju, sebagaimana peradaban peradaban Islam sebelum, atau apa namanya, sebelum abad ke-18 itu, atau abad-abad sebelumnya, seperti itu, di mana konsep keadilan, konsep adab itu tertanam ke dalam setiap individu masyarakat, kemudian dari itu timbullah kondisi keadilan dan terpancar eh, Cek, cek. dalam pengertian saya gunakan ini juga mencerminkan dari kebijaksanaan dan dalam tingkat dan dalam kaitannya di dalamnya. Adab secara ringkas dapat didefinisikan sebagai tampilan atau masyhad keadilan sebagai terminan dalam kebijaksanaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ketika kita membahas tentang adab tadi, maka tujuan dari pendidikan Islam itu, sebagaimana dikutip oleh Prof. Wan itu ya, dalam bukunya yang menjelaskan tentang konsep pendidikan itu, bahwasanya tujuan dari pendidikan pasti kita mengharap peserta didik kita atau murid kita menjadi orang yang baik. Tapi orang yang baik bagaimana, yang sesuai dengan Islam atau sesuai dengan cara pandang Islam, maka Perfalatas menjawab itu dengan insan adabi atau good man ya. Jadi kita telah mengatakan bahwa adab menegaskan dirinya sebagai pengetahuan tentang tujuan dalam mencari ilmu. Tujuan mencari ilmu adalah dalam Islam adalah menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi. Nah, di sini Prof. Alatas itu menekankan tentang individu ya, di mana setiap individu ketika dia belajar, ketika dia mendapatkan ilmu, ketika ia apa namanya, menyerap ilmu dari gurunya atau dari pengajarnya, maka tidak hanya menjadi orang yang berilmu, tetapi juga menjadi orang yang beradab. Karena nanti akan ada pembahasan setelahnya, ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang yang ilmunya banyak, maka apa namanya, adabnya juga semakin bagus. Tetapi kan sekarang banyak kita lihat orang yang semakin ilmunya banyak, maka semakin jauh dari Allah itu kan, atau semakin hilang adabnya. Jadi hilang disiplin tubuhnya, disiplin pikirannya, disiplin jiwanya. Itu gara-gara yang mungkin ketika dia belajar tujuannya bukan menjadi orang yang adabi, insan adabi, tetapi hanya untuk mengejar dunia atau untuk apa namanya, mencari ilmu untuk sesuatu yang remeh-temeh gitu ya, bukan mencari ilmu agar memperbaiki diri atau memperbaiki wawasan atau memperbaiki cara pandang terhadap dunia ini. Jadi insan adabi atau a good man, tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah melahirkan manusia yang baik, atau dalam istilahnya Perfalates itu adalah a good man. Bukan seperti dalam peradaban barat atau western itu ya, yang melahirkan warga negara yang baik. Jadi tujuan tujuan dari pendidikan itu pasti melahirkan manusia yang baik. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beradab. Jadi manusia yang baik itu adalah manusia atau insan yang mampu mengenali dirinya, kemudian setelah itu mengenali Tuhannya, kan sesuatu apa namanya, dengan tuntunan Tuhannya. Nah, itulah manusia yang baik atau indabi tadi. Tidak seperti peradaban Barat yang mana lebih menekan citizen gitu ya, menjadi warga negara baik. Kalau dalam bukunya Prof. Alatas yang lain itu kan salah satu contohnya adalah ketika
suatu pimpinan negara itu jahat atau dalam kasus tertentu adalah Nazi itu ya kalau nggak salah contohnya, atau Adolf Hitler, maka menurut pimpinan itu yang orang yang baik adalah orang yang mungkin suka perang atau menumpahkan darah kepada sesama manusia, dan itulah yang menjadi tujuan dari pendidikannya, peradaban barat sesuai dengan apa yang dimaui oleh pimpinan negaranya atau seperti itu ya. Maka kalau pimpinan negaranya itu mungkin seperti Adolf Hitler atau Benito Mussolini atau Kaisar Hirohito gitu ya, yang suka perang dan lain sebagainya ketika Perang Dunia Kedua, maka warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu membantu apa namanya visi misi pimpinan negaranya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hak asasi manusia seperti itu. Tapi dalam pendidikan Islam tidak seperti itu, karena dalam pendidikan Islam itu kita dididik untuk menjadi apa namanya baik, manusia yang baik di dalam kacamata Allah, dalam kacamata Tuhan kita seperti itu, bukan dalam kacamata orang lain, yang mana mungkin ketika menurut orang lain itu bagus, tetapi dalam agama kita tidak baik seperti itu. Maka penekanannya adalah manusia yang baik atau insan adabi, insan yang disiplin terhadap jiwanya, kemudian kemudian pikirannya, kemudian jasadnya, dan juga mampu mengenali dirinya sebagai makhluk Allah, dan juga mampu mengenali Allah sebagai Tuhannya. Nah, ketika orang itu sudah menjadi insan adabi, maka apa namanya orang itulah menjadi orang yang baik dalam kacamata Islam. Yang dimaksud dengan baik atau good man di sini dalam konsep manusia yang baik adalah manusia yang beradab sebagaimana jelaskan di sini, yaitu mencakup kehidupan spiritual dan material manusia. Nah, inilah yang menurut Prof. Alatas yang dimaksud dengan insan adabi atau a good man, yaitu manusia yang beradab, yang mencakup kehidupan spiritual dan juga kehidupan materialnya atau kehidupan luarannya. Jadi dalamannya itu beradab, artinya jiwanya beradab, dan kemudian jasadnya juga beradab seperti itu. Kalau dalam istilah ulama-ulama terdahulu itu kan, makanan fisik itu adalah makanan yang kita makan setiap hari. Tetapi makanan jiwa itu adalah ilmu. Nah, jadi kebanyakan dari kita ini apa namanya banyak yang makan itu hanya makan jasadnya saja, tapi jiwanya tidak dikasih makan dengan ilmu yang bermanfaat gitulah, ilmu nafi seperti itu. Nah, itulah orang yang beradab atau insan adabi, yaitu orang yang mampu beradab kepada dirinya sendiri, kemudian mampu memahami apa namanya tempat yang sebenarnya, kemudian apalagi insan adabi, kemudian apa aspek dalaman dan luarannya juga harus beradab. Kemudian insan adabi yang mentaati dan memenuhi misak sebagai makhluk Tuhan. Nah, di sini Prof. Alatas juga menyinggung tentang perjanjian ya, perjanjian azali atau apa namanya kalau di sini tuh istilahnya adalah individual covenant ya. Jadi perjanjian azali di mana ketika kita sebelum diberikan Allah jasad, maka kita dalam bentuk ruh itu kita sudah berjanji bahwasannya Tuhan kita adalah Allah, dan perjanjian itu tidak apa namanya dengan sadar ya. Kita berjanji bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dalam alam alastu itu. Itu bukan artinya kita tidak berakal, tetapi pada saat itu, pada saat ruh itulah apa namanya nafsul natikoh kita itu yang menjawab gitu ya. Nafsul natikoh kita yang menjawab bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Allah itulah Tuhan kita. Maka di situ disebutkan Perolata mengutip surat itu ya Al-A'raf nggak salah 172, di mana di situ Allah bertanya, alastu birabbikum gitu ya. Jadi Allah bertanya kepada kita sebagai ruh yang belum Allah berikan jasad itu dengan pertanyaan alastu birabbikum, atau bukankah aku ini Tuhanmu?
Maka kita semua menjawab dengan sadar, menjawab dengan nafsul natikohnya. Jadi belum ada nafsul hayawaniyah, karena kan nafsul hayawaniyah itu baru ada ketika Allah berikan jasad kepada kita, seperti itu ya. Jadi nafsul natikoh kita menjawab dengan tegas atau dengan lugas atau dengan sadar bahwasannya ya, engkaulah Tuhan kami, seperti itu. Nah, ketika kalau dalam konsep Allah itu ketika kita lahir, maka kita lupa tentang alastu birabbikum ini, tentang perjanjian ini, dan Rasul turun atau Allah menurunkan Rasul dan Nabi-Nya agar kita untuk mengingatkan kembali tentang tujuan kita, yaitu menyembah Allah sebagaimana yang telah kita janjikan sebelum kita lahir. Makanya manusia itu kan kalau dalam apa namanya kajiannya Prof. Ugi itu ya, kemarin-kemarin itu bahwasannya menurut Prof. Alatas, definisi manusia itu yang paling tepat dalam Al-Quran itu adalah insan, gitu ya. Kalau nggak salah ya, insan. Karena insan itu kan diambil dari kata nasyayansa, artinya lupa, gitu ya. Jadi manusia ini memang pelupa. Tapi pelupa apa? Lupa tentang misaknya, tentang perjanjiannya, perjanjian dengan Allah. Maka Rasul dan Nabi itu salah satu tujuannya untuk mengingatkan kembali perjanjian kita dengan Allah di masa alam alastu itu agar kita kembali, artinya kembali mengenal Allah dan mengenal diri kita sehingga kita menjadi manusia yang atau insan yang adabi, seperti itu. Jadi tujuan pendidikannya salah satunya adalah selain apa namanya tujuannya adalah insan adabi, selanjutnya adalah mengenalkan kembali atau istilahnya itu mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali perjanjian kita dengan Allah di dalam alam alastu itu. Maka itulah apa namanya adab itu tidak hanya sekedar apa namanya tingkah laku, kemudian sikap yang baik, tetapi lebih dalam daripada itu. Oke Mas, boleh di selanjutnya. Nah, kemudian ini baru Prof. Alatas membahas tentang perjanjian azali yang tadi sudah saya bahas sedikit ya. Jadi ini berarti bahwa manusia memperoleh bentuk fisiknya, ia telah dianugerahkan kemampuan untuk mengenal secara makrifah dan mampu mengenali serta mengakui melalui pernyataan yang dia ucapkan dengan pengakuan kaul, dengan kekuatan intelektual berupa kemampuan bicara, anutok, realitas dan kebenaran dari kondisi eksistensialnya dalam hubungannya dengan Tuhan, yakni sebagai pemiliknya, pencipta, pemelihara, pengasih, dan pemberi rezeki. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan perjanjian itu. Nah, ketika kita apa namanya berjanji itu, maka kita tidak tidak apa namanya bukan artinya kita tidak sadar, tapi kita sadar bahwasannya kita ini memang makhluk Allah dan tugas kita di dunia nanti adalah menjadi Abdullah atau menjadi hamba Allah dan juga menjadi Khalifatullah atau wakil Allah di bumi. Ya, seperti itu kan sekarang saat ini kan banyak orang yang lupa tentang perjanjiannya, perjanjian asalinya terhadap Tuhannya atau terhadap Allah, yang mana ketika Allah berikan jasad, Allah kemudian muncul apa namanya nafsul hayawaniyah lebih dominan dari nafsul natikohnya, maka dia lupa tentang perjanjian ini. Maka ketika dia dilahirkan ke bumi, kemudian mendapatkan kekuatan, mendapatkan taskhir dari Allah, taksir alam kepada manusia oleh Allah itu, maka mereka berbuat seenaknya. Jadi tidak apa namanya ketika mengelola sumber daya alam itu ya seenaknya, artinya menguras habis-habis dan lain sebagainya, tidak mencerminkan khalifatullah artinya di situ ya, dan tidak mencerminkan Abdullah atau hamba Allah, seperti itu. Sesungguhnya perjanjian ini beserta implikasinya adalah hakikat sejati dari agama sebagaimana dilaksanakan dalam Islam, karena seluruh prinsip Islam pada akhirnya mengarah kepada kondisi spiritual pra-eksistensi tersebut. Nah, oleh sebab itu para tokoh sufi atau orang yang memiliki pandangan spiritual menyebut manusia dalam kondisi spiritual itu sebagai an-nafsun natiqah atau jiwa rasional. Nah, jadi kondisi pra-eksistensi itu atau sebelum Allah berikan kita jasad,
yang ada nafsu natikoh dan hakikat agama. Itulah yang menjadi hakikat agama atau hakikat ad-din tadi, ya. Itu tentang kondisi pra eksistensinya atau ketika kita masih di dalam alam alastu tadi. Seperti itu. Maka para tokoh sufi dan juga orang-orang yang memiliki basyar ya bisa bisa kasyaf gitu ya, itu menyebutkan bahwasanya manusia pada kondisi itu atau pada kondisi dia mengucap janji dengan Allah itu adalah kondisinya nafsun natikah ya. Kemarin kalau nggak salah Prof Ugi menjelaskan sedikit bahwasannya tentang Nabi Adam itu ya nggak salah ya. Kenapa Nabi Adam alaihissalam itu bisa tergoda dengan bujukan setan karena pada saat itu kalau nggak salah nanti bisa Mas Azrul atau Ustadz Khalid bisa meluruskan kalau saya salah itu karena pada saat itu sudah ada nafsul hayawaniyahnya katanya seperti itu. Jadi bukan hanya nafsu natiko saja tapi juga ada nafsul hayawaniyah juga pada diri Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika setan itu apa namanya eh, menggoda, maka Nabi Adam tergoda dengan bujukan setan dan lain sebagainya. Ala kulihal, jadi itulah nafsu natikoh pada saat itu. Nah, ketika Allah itu memberikan kita jasad, maka timbul nafsul hayawaniyah yang apabila kita tidak mengenal adab tadi, tidak mengenal ta'dib tadi, tidak mengenal keadilan dan hikmah, maka yang dominan bisa jadi nafsul hayawaniyahnya. Ya, ketika nafsul hayawaniyah itu dominan daripada nafsu natikoh, maka orang itu bisa berbuat yang tidak Allah sukai seperti itu ya. Aspek lain dari hakikat manusia berkaitan dengan manifestasinya dalam bentuk fisik yang disebut nafsul hayawaniyah atau jiwa hewani, maka manusia adalah makhluk yang berpasangan ganda. Jadi manusia itu kalau dalam konsep Profalatas setelah bergabung dengan jasad maka menjadi nafsan atau menjadi dua dua nafas tetapi tetap satu. Kalau Prof Bugi itu apa namanya mencontohkan seperti koin gitu ya. Koin yang punya dua dua wajah atau dua dua apa namanya dua itulah ya, ada sebelah kanan ada yang sebelah kiri ada yang di bawah ada yang di belakang, jadi tetap satu koin tetapi memiliki dua dua sisi seperti itu. Nah itulah manusia ketika Allah berikan jasad atau setelah bergabung nafsu natikohnya dengan jasad, maka dia memiliki dua jiwa atau nafsan yang bersifat analogis satu sama lain, namun yang satu lebih tinggi dari yang lain. Nah itulah pentingnya kita apa namanya belajar adab tadi, karena adab itu kan salah satunya adalah mengetahui apa namanya posisi yang sebenarnya. Jadi kalau kita menjadi insan yang adabi, maka kita harus memposisikan nafsul natikohnya lebih tinggi daripada nafsul hayawaniyah. Tapi apa namanya nafsul hayawaniyah juga tidak artinya juga memiliki manfaat. Seperti kalau kita makan itu kan nafsu hayawaniyah yang mengajak kita untuk makan, minum, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Semuanya itu ada tempatnya masing-masing, tetapi seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya seorang yang apa insan yang adabi yang mampu memahami tempat yang sebenarnya pasti menempatkan nafsul hayawaniyah lebih tinggi daripada apa namanya nafsul natikonya lebih tinggi daripada nafsul hayawaniyahnya seperti itu. Yang menjadi dasar bagi jiwa hewani yang lebih rendah adalah pengakuan dan kesadaran akan tempat yang semestinya dalam hubungannya dengan jiwa rasional yang lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan adab bagi jiwa yang lebih rendah itu. Nah, ketika orang tidak mengenal adab atau tidak tidak menjadi insan adabi, maka bisa jadi dia menempatkan nafsul hayawaniyah lebih tinggi daripada nafsul natikoh ya. Nah, ketika itulah jiwa menjadi derajatnya lebih rendah daripada daripada manusia atau jiwa manusia yang lain atau bahkan lebih rendah daripada hewan gitu ya, asfala safilin seperti itu. Nah, ketika nafsul natikohnya lebih tinggi daripada nafsul hayawaniyahnya sesuai dengan tempat yang semestinya, maka jiwa itu menjadi jiwa yang tinggi bahkan melebihi derajat tingkat dari malaikat seperti itu ya. Makanya kan dalam surat Al-Asr itu kan ada ini ya, apa namanya? Ada Allah berfirman di mana
kami sudah menciptakan manusia asfala derajat lebih tinggi. Summa rodatnahum asfala safilin. Kemudian jiwa itu bisa jatuh ke paling bawah derajatnya apabila nafsul hayawaniyahnya lebih dominan daripada nafsul natikoh tadi seperti itu. Kemudian pengakuan berarti, nah di sini Pervalatas juga memberikan penjelasan tentang pengakuan dan pengenalan dan pengakuan gitu ya. Kalau pengenalan itu adalah menemukan tempat yang benar dalam hubungannya dengan sesuatu yang diakui. Sedangkan pengakuan adalah berarti tindakan nyata atau amal yang menyertai penemuan tempat yang benar tersebut dalam hubungannya dengan apa yang diakui. Jadi Parvalata juga menjelaskan apa sih pengenalan dan pengakuan. Kan tadi kan definisinya adalah adab itu salah satunya adalah pengenalan dan pengakuan. Jadi pengenalan itu apa? Jadi Parvalata menjelaskan bahwasanya pengenalan itu adalah mengenali kembali perjanjian asal kita. Nah, inilah perlunya kita belajar tentang perjanjian azali atau paham tentang perjanjian azali ini, ya. Agar apa? Agar ketika kita itu belajar tentang adab, apa itu adab, maka kita secara tidak langsung atau secara langsung bahkan mengenali kembali tentang perjanjian kita, diingatkan kembali. Wahai manusia, engkau sudah berjanji kepada Allah bahwasanya Allah Tuhanmu, maka kembalilah. Jadi istilahnya seperti itu. Kemudian pengakuan adalah melakukan apa yang dikenali ya. Ketika kita kenal atau kita paham, kita kembali kepada perjanjian asal di kita, maka implementasinya adalah dengan pengakuan tadi. Orang yang sudah mengenal tentang perjanjian asalinya, mengenal tentang dirinya, mengenal tentang Tuhannya, maka pasti secara sadar dan orang yang berakal pasti akan punya pengakuan. Nah, pengakuan itulah bentuknya dengan beramal tadi ya, melakukan apa yang dikenali. Makanya dalam dalam Islam itu kan ada iman, ilmu, amal gitu ya. Yang mana semuanya itu menjadi satu paket. Ketika orang itu beramal, pasti dia ada ilmunya. Kemudian ketika dia berilmu, pasti mengamalkan agamanya gitu ya. Pengakuan tanpa kesadaran hanyalah kesombongan. Jadi kalau orang itu hanya mengenal saja, tetapi tidak dilakukan apa yang dia kenali, maka itu sebuah arogan itu ya, kesombongan. Sebab yang diakui memiliki hak untuk diakui. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya pengakuan tanpa pengenalan, berarti sebutnya adalah bodoh dia sini ya. Sebab dia memiliki hak dari pengakuan untuk diwujudkan. Keduanya jika berdiri sendiri adalah batil, tidak benar. Jadi harus diselaraskan antara pengenalan dan pengakuan. Setelah kita kenal, maka kita melakukan apa yang kita kenal seperti itu agar itu menjadi sesuai dengan ajaran agama kita. Dalam Islam tidak ada ilmu yang bernilai tanpa disertai amal dan tidak ada amal yang benar tanpa ilmu yang membimbingnya. Nah, inilah pentingnya ilmu dan amal. Orang yang berilmu tapi tidak tidak beramal itu kan sama aja bohong gitu ya. Tapi orang yang beramal tapi tanpa ilmu juga menjadi orang yang ya sia-sia amalnya karena tidak tidak ada ilmunya. Jadi semuanya harus selaras antara ilmu dan amal. Manusia yang adil adalah ia yang menegakkan adab dalam dirinya sehingga menjadikan manusia yang baik. Nah, di sini insan yang adabi itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana dirinya mampu mengenali tempat yang semestinya sebenarnya, kemudian mampu mendisiplinkan jiwanya, pikirannya, dan kemudian jasadnya, dan setelah itu dia mampu mengamalkan apa yang dia kenali. Maka dimulai dari diri sendiri. Makanya pendidikan Islam itu dimulai dari individu. Ya, ketika individu itu sudah beradab, maka akan menciptakan masyarakat yang beradab. Dimulai dari individu-individu manusia tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, kemudian Pervalatas juga menyinggung sedikit tentang istilah adab ya. Di mana istilah adab itu
apa namanya, diambil dari makdabah atau jamuan makanan. Jadi ada konsep atau ya konsep yang harus kita pahami tentang mengapa adab itu atau kata adab menjadi pilihan Perfalatas dalam menjelaskan tentang konsep pendidikan. Konsep adab sebagaimana saya rumuskan di sini diambil dari makna sebagaimana dipahami dalam pengertian Islam awal. Sebelum makna tersebut dibatasi dalam konteks yang berkaitan dengan konsep penyempurnaan budaya yang berhubungan dengan kesusastraan dan etika sosial. Penyempurnaan ini terjadi dalam kadar yang cukup besar berkat inovasi para jenius sastra. Nah, jadi Perfalatas itu mengambil makna adab sebagai makna sebelum pengertian atau pengertian Islam awal-awal gitu ya. Jadi apa sih itu, mengapa sih Perfalatas mengambil kata adab? Dalam pengertian dasar yang asli, adab berarti mengundang. Jadi adab itu maknanya adalah mengundang ke suatu jamuan makanan atau inviting to a buffet ya. Gagasan tersebut gagasan tentang jamuan makanan mengandung makna bahwa tuan rumah adalah seseorang yang memiliki kehormatan dan martabat tinggi serta bahwa banyak orang yang hadir dalam acara tersebut. Nah, jadi Profalatas memakai istilah adab ini karena ada filosofinya atau ada tujuan di baliknya. Jadi adab itu secara aslinya makna dasarnya adalah jamuan makanan. Nah, ketika ada jamuan makanan, pasti orang yang apa namanya tuan yang punya rumah istilahnya, itu pasti orang yang dihormati, orang yang punya martabat yang tinggi. Serta ketika dia mengundang orang pun, orangnya pun tidak sembarangan gitu ya. Pasti orang yang punya kehormatan, kemudian orang itu memang sudah baik derajatnya, sudah tinggi derajatnya. Jadi enggak ketika ada seorang pejabat misalnya ingin membuat jamuan makanan, maka yang diundang tidak bukan apanya bukan atau bukan pengemis atau apapun itu ya, tapi orang yang punya derajatnya yang setara dengan dia atau bukan setara, artinya lebih tinggi ya, tinggi. Menurut penilaian tuan rumah adalah tamunya, mereka pantas menerima kehormatan undangan tersebut. Dengan demikian, mereka adalah orang yang memiliki sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang halus, serta diharapkan berperilaku sesuai dengan kedudukan mereka dalam hal ucapan, tindakan, dan sopan santun. Nah, istilah adab itu sendiri, karena makna aslinya adalah jamuan makanan, di mana tuan rumah itu memiliki derajat yang lebih tinggi, maka tamunya pun tidak sembarangan tadi ya, harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh apa namanya tuan yang pemilik rumahnya. Nah, dan diharapkan tamunya ini memiliki apa namanya baik perilakunya, baik itu dalam ucapan, tindakan, dan sopan santun. Kemudian Islamisasi dari konsep dasar adab sebagaimana undangan ke sebuah jamuan makanan beserta seluruh implikasi konseptual yang terkandung dalamnya yang bahkan sejauh telah mencakup unsur pengetahuan dinyatakan secara signifikan dan mendalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di mana Al-Qur'an sendiri digambarkan sebagai undangan Allah kepada manusia untuk menghadiri jamuan di bumi dan kita dianjurkan untuk turut menikmati melalui melalui upaya memperoleh pengetahuan sejati tentangnya. Nah, ini juga diimplikasikan ke dalam konsep yang lain gitu ya. Jadi konsep awalnya adalah tentang jamuan tadi, tetapi dimasukkan, diislamisasikan konsepnya ke dalam agama Islam. Seperti disebutkan dalam Imam Ibnu Mas'ud itu ya. Mungkin kalau nggak salah nih, Mas Azrul sudah pernah menjelaskan ya di pertemuan selanjutnya tentang Ma'dabah ini, tentang Al-Quran sebagai Ma'dabah. Jadi Al-Quran sebagai jamuan Allah kepada umatnya yang ada di bumi, maka kita dianjurkan atau ya mungkin diwajibkan untuk turut mengambil nikmat itu atau mengambil jamuan itu. Yang di sini apa namanya diumpamakan sebagai Al-Quran itu ya, menikmati melalui upaya memperoleh pengetahuan sejati tentangnya ya. Melalui berarti dengan cara kita menikmati jamuan Allah yaitu adalah Al-Qur'an dengan cara pengetahuan yang sebenarnya, pengetahuan yang sesuai yang Allah kendaki, pengetahuan yang sesuai
dengan Allah apa namanya maui seperti itu ya. Makanya di situ ditulis inna hadzal Qur'an ma'daba ma'dabatullah fil ardi fata'allamu ba'dabatihi ya. Fata'allimu ma'dabatihi ya. Jadi Al-Qur'an itu sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah jamuan jamuan Allah di bumi, maka ambillah bagian kalian darinya sebanyak-banyaknya. Nah, ini kan seperti seperti apa namanya? Seperti jamuan ya, di mana ketika orang itu sudah di inviting, sudah diundang oleh Allah untuk mengambil jamuan ini, artinya mereka itulah orang yang terpilih gitu ya, orang yang mampu istilahnya apa namanya? Mencicipi ya, atau orang yang mampu menikmati jamuan Allah karena tidak semua orang itu merasa merasa apa namanya ya, merasa merasa enak atau merasa menikmati menikmati jamuan yang telah Allah berikan yaitu Al-Qur'an. Kan banyak sekarang orang yang apa namanya ya menikmati Al-Qur'an atau menikmati jamuan itu tetapi dengan cara yang salah gitu kan. Misalnya ada tafsir hermeneutik dan lain sebagainya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu, tapi dengan cara yang tidak Allah kehendaki. Kalau di sini kan Pervalatan mengatakan memperoleh pengetahuan sejati, upaya memperoleh pengetahuan sejati tentangnya, ya. Dengan cara-cara yang telah Allah apa namanya rumuskan atau yang telah ulama-ulama terdahulu rumuskan seperti itu. Itulah apa namanya makdabah yang sesuai atau jamuan yang sesuai dengan apa namanya jamuannya seperti itu. Al-Quran yang mulia adalah undangan Allah menuju jamuan spiritual. Jadi di sini Al-Quran sebagai ma'dabah itu bukan artinya makanan ya, bukan makanan jasad, tetapi maksud di sini adalah jamuan makanan jiwa ya, makanan spiritual. Dan memperoleh pengetahuan sejati tentangnya berarti menikmati makanan lezat dalam jamuan itu. Ya. Jadi orang yang sudah apa namanya, sudah banyak makan secara jiwa atau makan dalam makanan jiwanya sudah banyak atau dan lain sebagainya, maka Al-Qur'an ini adalah pengetahuan untuk makanan jiwanya ya. Sehingga orang yang sudah Allah berikan hikmah atau orang yang sudah Allah berikan kenyamanan atau makanan yang lezat dalam makdabah Al-Qur'an ini, maka itulah yang disebut dengan orang yang dekat dengan Allah seperti itu ya. Dengan cara yang sama, kenikmatan terhadap hidangan lezat dalam suatu jamuan akan semakin sempurna ketika diiringi oleh kehadiran-kehadiran orang yang mulia dan berakhlak luhur, serta ketika makanan tersebut dinikmati sesuai dengan tata aturan perilaku yang sopan, santun, dan halus. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi ketika orang itu menikmati makdabah Allah, yaitu Al-Quran, maka itu akan membuat jiwanya itu makan ya. Artinya makan makan dalam arti jiwa jiwanya ya yang apa namanya yang merasakan kenikmatan itu dan dengan di sini dengan apa namanya dengan cara tata aturan yang sopan. Jadi makannya pun ketika jiwa itu menikmati makanan makdabahnya Al-Qur'an yang Allah apa namanya yang Allah sediakan, maka aturan-aturannya pun juga harus sesuai dengan aturan yang tuan itu buat atau tuan yang membuat jamuan itu buat seperti itu. Dengan demikian pengetahuan pengetahuan patut dipuji dan dinikmati serta hasil harus didekati melalui perilaku yang sesuai dengan hakikat luhur dari pengetahuan itu sendiri. Maka dari itu orang-orang yang memiliki pandangan spiritual memahami bahwa pengetahuan itu adalah makanan dan kehidupan bagi jiwa. Sebab pengetahuanlah yang membuat jiwa menjadi hidup. Nah, jadi ilmu itu adalah makanannya jiwa. Jadi kita sekarang banyak melihat manusia yang hanya mementingkan makanan jasad tetapi lupa tentang makanan jiwanya, yaitu tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang telah Allah hidangkan itu, ya, yaitu adalah Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, ketika apa namanya? Ketika Allah telah memberikan hidangan dan orang yang berilmu itu mengambil hidangannya dalam bentuk ilmu, maka ketika
sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan takaran dan juga tata aturan yang telah Allah berikan, maka itulah yang disebut sebagai orang yang baik seperti itu ya. Selanjutnya, Mas. Nah, kemudian Prof. Alatas menjelaskan tentang ta'dib atau pendidikan Islam sebagai pengembangan masyarakat. Nah, sebelumnya kita sudah bahas sedikit bahwasannya memang pendidikan Islam itu mementingkan individu-individu itu sendiri ya. Tapi pendidikan Islam tidak mengabaikan masyarakat atau apa namanya, kondisi sosial atau pengembangan masyarakat. Tetapi dalam pendidikan Islam juga apa namanya, peduli dengan kondisi sosialnya. Maka dari itu Prof. Alatas mengatakan, dengan demikian adab mencakup tindakan untuk disiplin pikiran dan jiwa yang merupakan perolahan sifat-sifat baik dan keutamaan dari pikiran dan jiwa. Ya, ini melaksanakan hal yang benar sebagai lawan dari tindakan yang keliru, melakukan yang tepat sebagai lawan dari yang salah, serta menjaga diri dari kehinaan. Maka dari itu, adab sebagai tindakan disiplin mencakup proses pemilihan yang tepat, pelaksanaan yang benar, pemeliharaan yang berkualitas, yang kesemuanya disertai dengan pengetahuan yang melandasinya, dan hal ini membentuk perwujudan dari tujuan pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi adab adalah melakukan hal yang tepat berlandaskan ilmu. Nah, itulah yang disebut dengan adab itu ya. Kemudian insan adabi adalah individu yang sadar tempat sebenar akan dirinya dan hubungannya dengan diri diri yang lain. Diri yang lain ini maksudnya adalah adab terhadap keluarganya, adab terhadap masyarakat secara luas, adab terhadap makhluk yang Allah ciptakan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk menghasilkan manusia yang baik atau insan adabi, bukan berarti tujuan pengetahuan tidak mencakup pembentukan masyarakat yang baik. Sebab masyarakat tersusun dari individu-individu, dan jika setiap individu atau sebagian besar dari mereka menjadi baik, maka akan terbentuk masyarakat yang baik. Nah, inilah apa namanya, yang perlu kita pahami, bahwasannya dari individu-individu itulah masyarakat dapat apa namanya, tercipta menjadi masyarakat yang baik, itu berawal dari individu-individu. Maka dalam oh ya, bentar lagi ya. Oke, jadi intinya bahwasannya setiap individu itu punya peran masing-masing di dalam masyarakat, dan ketika individu itu apa namanya, menjadi manusia yang beradab tadi, maka insya Allah lambat laun masyarakat akan berubah menjadi masyarakat yang lebih baik ya. Makanya dalam Islam kan apa namanya, komunitas terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Makanya dalam Islam keluarga itu menjadi konsen yang utama itu ya, karena bisa menghasilkan, dari keluarga itu dapat menghasilkan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, Mas, udah jam 6.22 ya. Boleh dilanjutkan. Oke. Oke, tadi adab dan ilmu. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, atau mungkin lebih jelasnya, ada keterkaitan antara ilmu dan adab, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya adab dan ilmu mencakup bentuk pendidikan yang komprehensif ya. Jadi ada keterkaitan antara adab dan ilmu, sebagaimana dalam hadis itu disebutkan ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Falatas juga mengutip hadis ini untuk menguatkan apa namanya, argumennya tentang beradab tadi. Jadi my Lord educate me, and so made my education most excellent. Jadi di situ hadis itu mengatakan bahwasannya Tuhanku telah mendidikku dan menjadikan pendidikanku yang paling sempurna. Di sini kan ada kata adabani ya. Artinya di situ kalau dalam Al-Zarnuji juga mengatakan hadis itu eh, alamani, atau artinya mendidikku ya. Jadi adab itu juga artinya adalah mendidik. Jadi kan makanya Wafalatas itu lebih apa namanya, lebih enak mengatakan pendidikan Islam dengan takdib, itu karena
di dalam ta'dib itu sudah ada tarbiyah dan juga sudah ada taklim. Jadi sudah komprehensif seperti itu ya. Salah satu alasan beliau. Kemudian selanjutnya, nah, pengenalan dan pengakuan. Nah, ini juga menjadi konsen dari Profalatas. Tadi sudah saya bahas sedikit tentang apa itu pengakuan, apa itu pengenalan dan apa itu pengakuan. Kemudian di kitab Profalatas yang lain juga dibagi menjadi ilmu pengenalan dan ilmu pengakuan gitu ya, nggak salah ya. Kalau ilmu pengenalan itu adalah ilmu yang apa namanya berasal dari Allah gitu ya. Kalau ilmu pengakuan itu adalah berasal dari yang kita yang kita yang kita usahakan seperti itu ya. Makanya ketika Nabi itu yang ummi atau yang buta huruf dan lain sebagainya diberikan Allah ilmu pengenalan bagaimana dengan apa nih dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengetahui semuanya. Meskipun Nabi Muhammad itu ummi atau Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu ya. Disebutkan seperti itu, tapi Allah memberikan hikmahnya, pancaran hikmahnya atau ilmu pengenalannya kepada Nabi Muhammad agar tanpa tanpa ini ya, tanpa Nabi Muhammad itu belajar. Makanya dalam Islam itu kan ada ilmu yang apa namanya langsung dari Allah, ada ilmu yang harus kita usahakan seperti yang kita belajar, kita mendengarkan guru dan lain sebagainya. Itu kan ilmu yang kita memang usahakan. Tapi juga ada ilmu yang langsung Allah berikan. Itulah kalau nggak salah itu namanya ilmu pengenalan seperti itu ya. Makna makna adalah pengenalan tempat yang sebenarnya. Nah, di sini juga Prof. Alatas menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu ya. Nanti mungkin bisa kita apa namanya? Kita jelaskan lebih lanjut ketika sisi diskusi ya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, ilmu adalah tibanya makna sesuatu pada diri dan keberhasilan diri menyerapinya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada dua yang perlu kita pahami bahwasanya ada ilmu yang Allah berikan karena Allah itu yang mempunyai ilmu, yang punya segala ilmu, maka Allah memberikan ilmu kepada hambanya dan bagaimana hambanya itu mempersiapkan diri agar ilmu itu bisa menyerap ke dalam dirinya gitu ya. Dengan apa? Ya dengan beradab tadi, dengan mengenal Tuhannya, dengan mengenal siapa dia sebenarnya, mengenal dirinya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada husul dan wusul ya. Jadi kalau husul itu adalah rupa pasif, artinya ilmu itu yang Allah berikan langsung. Sedangkan usul adalah rupa aktif. Bagaimana kita aktif dalam belajar, maka dapatlah kita ilmu. Tetapi ada beberapa ilmu yang langsung Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya atau orang-orang yang soleh lainnya. Gitu ya. Jadi pendidikan sebagai proses penanaman makna, pengenalan dan pengakuan mengenai tempat yang benar tentang tatanan eksistensi. Oke, selanjutnya Mas. Kayaknya udah agak terakhir-terakhir ya. Nah, ini mungkin kok nggak salah ini yang terakhir nggak salah ya. Jadi ta'dib adalah istilah yang tepat. Jadi Prof. Alatas menjelaskan bahwasanya memang ada banyak istilah untuk apa namanya? Untuk mendeskripsikan atau untuk mewakilkan pendidikan Islam. Ada taklim, ada ta'dib, kemudian ada tarbiyah. Tapi yang mungkin paling banyak apa namanya? Banyak digunakan itu adalah tarbiyah gitu ya. Tarbiyah. Tetapi dalam makna yang tepat bagi Profalatas yang bisa mencakup semua aspek-aspek pendidikan Islam itu adalah ta'dib itu sendiri ya. Jadi di dalam ta'dib sudah ada tarbiyah, di dalam ta'dib sudah ada taklim seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengatakan pendidikan Islam hanya tarbiyah, maka maka mungkin kita apa namanya mewakilkan pendidikan Islam di satu sisi. Tapi kalau kita menggunakan istilah ta'dib, maka kita memposisikan apa namanya mendeskripsikan atau mewakilkan pendidikan Islam secara komprehensif karena ta'dib itulah mencakup semuanya seperti itu ya. Jadi intinya adalah dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lebih mendalam tentang kritik Profalatas terhadap kata tarbiyah ya karena memang Profalatas ini salah satu ilmuwan ulama yang mempunyai konsen dalam
istilah gitu ya. Mungkin ada orang atau ada ilmuwan lain yang mungkin ya sama aja lah antara takdib antara takdib, tarbiyah, kemudian taklif ya sama aja, maknanya sama gitu ya. Tetapi menurut Perfalatas setiap makna itu mengandung konsep gitu ya. Jadi meskipun apa namanya maknanya dalam kacamata kita sama, tetapi setiap kata itu mengandung konsep yang berbeda. Jadi bagaimana cara kita apa namanya memaknai kata itu atau kalau di sini dalam konteks takdib itu sesuai dengan makna yang istilahnya lebih ke apa namanya lebih komprehensif dari kata-kata yang sudah kita pahami atau yang sudah kita sering dengar dalam apa namanya pendidikan Islam seperti tarbiyah, ta'dib dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya. Ini udah jam 6.29.30. Saya akhiri kajian apa namanya pembahasan kita. Nanti boleh kita buka dengan tanya jawab ya Mas ya. Tapi mohon maaf ini saya nggak bisa sampai jam 6.45 ini kan karena ada urusan mendadak gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan banyak yang salah dan mohon diluruskan gitu kan. Karena kita memang sama-sama masih belajar, sama-sama masih ilmunya masih kurang banyak lah gitu ya. Jadi mohon diluruskan apabila ada penjelasan saya yang kurang pas gitu ya. Jadi saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Irfan telah memberikan ulasannya sangat sangat lugas dan tapi mendalam gitu ya. Lugas dan mendalam sehingga mudah untuk kita pahami. Kalau boleh tahu, Ustadz Irfan bisa sampai jam berapa tepatnya? Atau sesi tanya jawabnya 5 menit atau apa gitu? Mungkin 5 sampai 10 lah ya. Oh, oke, siap-siap. Baik, kepada rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan untuk disampaikan. Barangkali ada. Ini kayak kajian internal ya, cuma 4 orang nih Mas. Iya, nggak apa. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan di dalamnya. Oke, Salah. iya Salah. silahkan. Heeh. Iya, Mana nih? masuk masuk. Ya. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya, eh, apakah juga ini kan kita lihat bahwasanya Syed Muhammad Naqi Atas Hafizahullah ini kan mengatakan perlu untuk kalau yang namanya adab gitu kan perlu dalam 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 memformulasi pendidikan seperti itu. Nah, saya lihat apakah beliau tuh di dalam buku ini atau juga di publikasi lainnya juga menerapkan gitu, menjelaskan soal di taraf bukan cuma konseptual tapi juga di taraf ini loh, taraf penerapan juga. Apakah misalnya beliau menganjurkan kepada para pelajar untuk memperbanyak wirid untuk supaya wusul ini karena kita tahu juga konsep-konsepsi beliau kan juga banyak diisi dengan apa namanya kegiatan dengan amaliyah-amaliyah tasawuf. Apakah juga diisi dengan zikir? Apakah juga misalnya tuh misalkan dalam belajar harus harus banyak katakanlah misalnya memperkuat tahajudnya dengan wirid, dengan sholawat. Apakah juga ada arahkan ke sana juga? Terima kasih. Iya, Langsung jawab kali Mas ya. iya langsung dijawab. Ya, Nah, Ustadz. oke, jadi tadi kan pertanyaannya apakah ada apa namanya tindakan konkret gitulah ya Teknisnya. Perfaratat tentang konsep yang telah beliau bangun dari puluhan tahun yang lalu gitu kan. Tapi kalau misalnya secara konkret mungkin kita bisa lihat Istak zaman dulu kali ya, ya Mas ya. Iya, betul. Itu kan apa namanya idealisme beliau tentang bagaimana corak pendidikan Islam itu yang sebenar. Tetapi kan itu kan dalam strata, kalau nggak salah, Istak itu S2, S3 kali Mas ya? Ya, pasca sarjana, betul Ya betul. pasca sarjana kan. Tapi untuk Mm. yang mungkin yang lebih bawah derajatnya, misalnya SD ataupun SMP ataupun SMA gitu kan.
Mungkin kita bisa melihat ke sekolahnya pesantren At-Taqwa aku nggak salah ya, yang di Depok itu, yang punya Hmm. Prof. Adian Husaini itu kan, di mana beliau juga apa namanya menerapkan konsep adab itu, menerapkan takdib itu sebagai pendidikan sesuai dengan yang Prof. Alatas buat gitu ya, yang telah Prof. Alatas rumuskan. Tapi kalau misalnya masalah wirid atau kayak tahajud itu mungkin kalau bagi saya yang mungkin baru mengenal Prof. Alatas cuma beberapa tahun yang lalu mungkin belum bisa menemukan, mungkin kalau Mas Azul atau Mas atau Ustadz Khalid bisa jelaskan kalau apakah di Prof. Alatas itu ada kayak kayak wirid atau apapun itu mungkin boleh ditambahkan gitu. Tapi setahu saya apa namanya beberapa baca bukunya kan, buku beliau itu kan kebanyakan kan konsep ya, konsep tentang apa namanya pendidikan, konsep tentang sekularisme dan lain sebagainya. Untuk konkretnya mungkin kalau bagi saya hanya bisa kita lihat istak zaman dulu ya, bukan yang sekarang nggak salah ya. Kalau sekarang kan udah berbeda kan. Kok yang zamannya Prof Hamid, zamannya Ustadz Adian Husaini itu mungkin itu memang apa namanya idealisme beliau. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya di Indonesia kita bisa lihat pondoknya Dr. Hadian Husaini itu ya, tentang Pondok Pesantren At-Taqwa. Mungkin Ustadz Khalid yang pernah ngajar di situ boleh jelaskan lah ya tentang konkretnya tentang apa ta'dib ini ya. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab. Siap, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Oke. Oke, baik. Mungkin Ustadz Khalid bisa apa sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Ustadz Irfan terkait ya. Iya, eh, jadi takdim ini kan sudah mapan secara konsep, tapi secara praktek itu dia bisa bermacam-macam. Ya, saya lihat dia takwa juga masih mencari juga, masih belajar karena Profalatas tidak punya lembaga setingkat menengah kan, adanya di tingkat tinggi. Kalau pendidikan tinggi mungkin lebih mudah untuk mempraktekannya. Ya, kalau kita lihat di Unida aja kan, sebenarnya semuanya ongoing proses untuk belajar bagaimana cara mempraktekkan. Ya, kalau di Takwa itu saya lihat ada buku buku adab itulah mungkin yang membedakan ya. Ada buku adab, jadi setiap santri ada buku adabnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus kalau di raport, biasa kalau raport itu kan cuma pelajaran ya. Kalau di Takwa itu nama gurunya harus ditulis sebagai bentuk penghargaan karena telah diajar oleh guru-guru tersebut. Apalagi ya yang ya adab, kalau seradian itu kan fisik juga termasuk bagaimana fisik ini kuat ya, salah satu adab yang diperhatikan, makanya wajib ada silat di sana ya. Kalau wirid sih secara umum sama ya seperti yang lain, seperti pesantren-pesantren yang lain, saya kira itu. Oke, Oke, baik. Terima kasih Ustadz Khalid atas tambahannya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Kalau dari saya tadi yang apa yang disampaikan Ustadz Irfan tadi itu memang benar ya, yang hubungan antara nafsun natiqah dan nafsul hayawaniyah ya kan. Kan tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa manusia itu double associate ya. Ketika bersaksi bahwa Allah itu Rabb-nya, maka yang bertutur itu adalah nafsu natiqahnya. Kemudian kenapa manusia lupa akan perjanjiannya, karena manusia eh, sudah dalam bentuk nafsul hayawaniyah. Jadi sudah dalam bentuk double associate-nya. Jadi kalau misalkan kita lupa gitu, nah itu yang membuat lupa itu nafsul hayawaniyahnya itu. Jadi itu di buku On Justice and the Nature of Man itu seperti itu. Jadi benar tadi yang disampaikan Ustadz Irfan ya. Eh, di satu sisi kita
punya nafsun natiqah, tapi di sisi lain juga punya nafsul hayawaniyah itu. Nah, oke. Terakhir mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Boleh Mas diakhiri. Oke. Kayaknya Ustaz Khalid di Pontianak ya Mas ya? Ya Ustaz. Iya nih baru Oh nyampe iya. kemarin. Saya Oh pun iya. lagi di Pontianak nih. Oh iya, Oh boleh boleh nih boleh. hari ini. Saya pulang mungkin siang atau sore. Oh, Pagi free ya. oh alah. Hmm. Siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Baik, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak faedah dan ilmu terkait dengan apa yang kita bincangkan hari ini tentang pendidikan sebagai ta'adib ya, dan bagaimana makna ta'adib itu sendiri. Ya alhamdulillah kita mendapatkan banyak cakrawala ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Irfan, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan eh, mendengarkan kembali di penjelasan selanjutnya terkait dengan takdib dan kaitannya dengan tarbiyah, insya Allah oleh Ustaz Irfan. Oke. Eh, Baik, kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf apabila dari saya pribadi ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran katsir.